Pernah nggak kamu merasa dunia ini seperti pernah salah jalan? Seolah-olah ada kejadian yang tidak seharusnya terjadi, tapi tercatat nyata dalam sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kasus yang membuat ilmuwan, fisikawan, dan peneliti realitas bertanya, apakah dunia ini benar-benar stabil atau pernah mengalami error? Dan kasus terakhir dalam video ini membuat sebagian orang percaya bahwa realitas bisa berubah tanpa kita sadari. Tonton sampai akhir. Tidak semua yang kita lihat bisa dijelaskan oleh logika. Kita mulai dengan kasus pertama. Kisah tentang seorang manusia yang siola-iola terlempar ke masa depan. Pada tahun 2006, sebuah cerita yang sangat aneh muncul dari kota New York. Seorang pria tiba-tiba terlihat di tengah keramaian Times Square. Tanpa kebingungan dan ketakutan, penampilannya sangat mencolok. Pakaian yang ia kenakan jelas bukan berasal dari abad ke-21. Gayanya lebih mirip dengan mode dari abad ke-19. Lengkap dengan mantel panjang dan topi kuno. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai seorang aktor atau turis yang unik. Namun, kebingungannya terlihat sangat nyata. Beberapa menit setelah kemunculannya yang membingungkan, tragedi pun terjadi. Pria itu melangkah ke jalan dan tertabrak sebuah mobil hingga tewas seketika. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan hal-hal yang semakin menambah misteri. Di dalam sakunya, mereka menemukan beberapa lembar uang kertas dolar dari abad ke-19 yang sudah tidak berlaku selama puluhan tahun. Selain itu, ada juga kartu nama yang tertera nama Rudolph Vance beserta sebuah alamat di Fifth Avenue. Penyelidikan pun dimulai. Saat identitasnya ditelusuri melalui catatan kearsipan kota, para penyelidik menemukan sebuah fakta yang mengguncang. Nama Rudolph Vance memang ada dalam catatan orang hilang. Laporan tersebut menyatakan bahwa seorang pria dengan nama dan deskripsi yang sama persis telah menghilang tanpa jejak pada tahun 1876, hampir 130 tahun sebelumnya. Tidak ada penjelasan resmi yang bisa mengaitkan kedua peristiwa ini secara logis. Bagaimana mungkin seseorang yang hilang pada tahun 1876 bisa muncul kembali di tempat yang sama lebih dari seabad kemudian dengan usia yang sama seperti saat ia menghilang? Apakah ini sebuah hoax yang dirancang dengan sangat rumit? Ataukah ini adalah salah satu contoh langka dari pergeseran waktu yang tidak disengaja? Sebuah glitch dalam matriks realitas? Selanjutnya, kita akan membahas fenomena yang mungkin pernah kamu alami sendiri, yaitu Mandela Effect. Pernahkah kamu merasa sangat yakin sebuah peristiwa terjadi dengan cara tertentu? Atau sebuah logo terlihat dengan desain spesifik, tapi saat kamu memeriksanya, kenyataannya sama sekali berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai Mandela Effect, sebuah istilah yang diciptakan oleh seorang peneliti paranormal bernama Fiona Broom. Ia menyadari bahwa ia dan ribuan orang lainnya memiliki ingatan yang sama persis bahwa aktivis anti-apartheid Nelson Mandela meninggal di dalam penjara pada tahun 1980-an. Banyak yang bahkan mengaku ingat melihat cuplikan berita pemakamannya di televisi. Padahal, kenyataannya, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, menjadi Presiden Afrika Selatan, dan meninggal dunia dengan tenang pada tahun ke-2013. Yang membuat fenomena ini begitu aneh adalah ingatan. Keliru ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang, melainkan dialami secara massal oleh ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia yang tidak saling mengenal. Contoh lain yang terkenal adalah logo merek selai kacang, Jif, yang banyak diingat orang sebagai Jiffy, atau karakter C-3PO dari Star Wars, yang banyak diingat memiliki kedua kaki berwarna emas, padahal salah satu kakinya sebenarnya berwarna perak. Apakah ini semua hanyalah sekadar kesalahan ingatan kolektif yang terjadi secara kebetulan? Ataukah ingatan ini adalah jejak atau sisa dari sebuah realitas alternatif yang pernah ada, di mana sejarah berjalan sedikit berbeda, sebelum akhirnya bersatu dengan realitas kita saat ini? Sekarang,
kita masuk ke kasus ketiga, di mana waktu seolah berjalan tidak normal. Di beberapa tempat tertentu di seluruh dunia, ada laporan-laporan misterius mengenai anomali waktu. Orang-orang mengaku mengalami distorsi waktu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kisah tentang sekelompok pendaki yang masuk ke sebuah lembah terpencil selama beberapa menit menurut jam tangan mereka. Namun saat mereka berhasil keluar, mereka menemukan bahwa hari sudah berganti dan waktu berjam-jam telah berlalu di dunia luar. Mereka kehilangan waktu tanpa menyadarinya. Ada juga kasus sebaliknya, di mana seseorang merasa telah menghabiskan waktu berjam-jam di suatu lokasi. Mungkin sebuah hutan kuno atau bangunan tua. Namun saat mereka kembali, ternyata hanya beberapa menit yang telah lewat. Para ilmuwan mencoba memberikan penjelasan rasional, menyebutkan kemungkinan adanya anomali gravitasi yang ekstrem atau medan elektromagnetik yang sangat kuat di area-area tersebut, yang secara teoretis dapat mempengaruhi persepsi atau bahkan laju waktu itu sendiri. Namun, sampai hari ini, tidak ada satupun penjelasan pasti yang bisa diverifikasi secara ilmiah untuk semua kasus yang dilaporkan. Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang konstan dan linier, seperti yang kita pahami. Ia bisa melambat atau bahkan melaju lebih cepat di kantong-kantong realitas tertentu. Kasus keempat bahkan lebih personal dan mengerikan. Bayangkan, kamu menjalani hidupmu secara normal seperti orang lain. Kamu punya keluarga, teman, pekerjaan, dan kenangan. Tapi suatu hari, kamu menyadari bahwa semua bukti keberadaanmu di dunia ini telah lenyap. Akta kelahiranmu tidak dapat ditemukan di catatan sipil. Rekam medismu di rumah sakit kosong. Namamu tidak tercatat di sistem kependudukan, perbankan, atau institusi manapun. Secara fisik kamu ada, namun secara administratif, kamu tidak pernah ada. Beberapa kasus yang terdengar seperti plot film fiksi ilmiah ini pernah dilaporkan terjadi di dunia nyata. Orang-orang ini menghadapi mimpi buruk birokrasi, berjuang untuk membuktikan identitas mereka kepada dunia yang seolah telah melupakan mereka. Mereka ada secara fisik, mereka bisa berbicara dan berinteraksi, tetapi tidak tercatat dalam sistem data manapun yang menjadi fondasi masyarakat modern. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sekadar korban dari kesalahan sistem komputer yang sangat parah dan langka? Atau mungkinkah ada penjelasan yang lebih aneh lagi? Apakah mereka secara tidak sengaja tergelincir atau berpindah dari realitas lain yang sangat mirip dengan realitas kita, namun tidak sepenuhnya identik, sehingga data mereka tidak ikut terbawa, dan akhirnya kita sampai pada kasus kelima. Fakta terakhir yang paling mengganggu pikiran dan membuat kita mempertanyakan fondasi dari apa yang kita sebut sebagai kenyataan. Ini adalah gagasan bahwa realitas itu sendiri bisa berubah tanpa kita sadari. Ada banyak laporan anekdotal dari orang-orang di seluruh dunia tentang perubahan-perubahan kecil, namun signifikan, yang mereka sadari di sekitar mereka. Misalnya, ada laporan tentang bangunan yang tiba-tiba berubah bentuk, atau memiliki detail arsitektur yang berbeda dari ingatan banyak orang yang melewatinya setiap hari. Logo-logo perusahaan terkenal yang tiba-tiba terlihat berbeda dari ingatan kolektif jutaan orang. Seperti kasus Mandela Effect yang telah kita bahas, atau bahkan detail-detail kecil dalam peristiwa sejarah yang terasa, salah atau tidak, sesuai dengan apa yang diingat oleh sekelompok besar orang. Ini adalah perubahan-perubahan yang sangat kecil, seringkali diabaikan sebagai kesalahan ingatan. Tetapi, ketika disadari oleh banyak orang secara bersamaan dan independen, hal itu menjadi sangat aneh. Sebuah teori ekstrim yang muncul dari fenomena ini menyebutkan bahwa realitas kita mungkin berfungsi seperti sebuah sistem operasi komputer raksasa. Ia bisa saja menerima pembaruan atau patch untuk memperbaiki inkonsistensi atau bug di dalamnya. Dan manusia, sebagai penghuni sistem tersebut, mungkin tidak selalu menyadari saat pembaruan itu terjadi. Hanya mereka yang sangat jeli atau yang ingatannya tertinggal di versi sebelumnya yang merasakan ada sesuatu yang janggal. Kita hidup dengan asumsi dasar bahwa dunia ini konsisten,
stabil, dan berjalan sesuai dengan hukum fisika yang kita kenal. Namun, kasus-kasus yang telah kita bahas ini menunjukkan bahwa mungkin realitas tidak sesederhana itu. Bisa jadi kita hidup di sebuah dunia yang pernah berubah, bercabang menjadi lini masa yang berbeda, atau bahkan pernah diperbaiki seperti sebuah program komputer. Dan mungkin ingatan kolektif kita yang terkadang terasa salah atau tidak sinkron dengan catatan resmi adalah satu-satunya bukti samar bahwa sesuatu di masa lalu pernah berbeda. Kalau kamu suka topik yang bikin mikir seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Infonix, karena masih banyak misteri realitas yang belum kita bahas. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah realitas pernah berubah, atau semua ini hanya ilusi kompleks dari pikiran manusia? Sampai jumpa di video selanjutnya.